Hidup di dunia dituntut untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, karena kita dituntut untuk bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kewajiban kita diantaranya sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk Allah, bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anis kurli, Allah memerintahkan lewat firman-Nya agar kita semua umat manusia senantiasa bersyukur kepada-Nya, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Lewat apa bersyukur? Kita lakukan tentunya lewat menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah. Sebab sejatinya yang dinamakan syukur adalah syukrul abdi jami'a ma an'amallahu mimma khuliqa li ajlihi, menggunakan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Untuk apa? Mimma khuliqa li ajlihi, gunakan dalam bentuk anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk makhluk li ajlihi. Makhluk manusia itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimuradihi wa murabbihi bidzalik. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan golongan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, terkecuali untuk semata-mata mengabdikan diri, menghambakan diri, beribadah kepada Allah. Jadi walhasil yang dinamakan syukur menggunakan nikmat Allah untuk ibadah, dipakai sholat, dipakai thalabul ilmi, dipakai baca Al-Quran, punya kelebihan harta digunakan untuk menolong, untuk berinfak. Jadi sejatinya yang dinamakan bersyukur itu gunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk ibadah. Ibadah itu kan ada dua kategori, mahdoh dan ghair mahdoh. Ada yang langsung hubungan kepada Allah seperti halnya sholat, puasa. Ada yang ghair mahdoh seperti halnya menolong sesama manusia, menolong tetangga, sanak saudara yang membutuhkan. Itu pun bentuk ibadah. Wallahu fi aunil abdi, salah satu bentuk ibadah menolong sesama. Jadi berbicara ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya thalabul ilmi, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tapi membantu sesama, menolong sesama. Itu pun bentuk ibadah. Ghair mahdoh, jadi tidak langsung tapi melalui perantaraan manusia. Nah, itu ibadah ghair mahdoh. Jadi walhasil sekali lagi yang dinamakan syukur adalah menggunakan nikmat untuk ibadah. Yang kedua, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Tadi pertama yang untuk semata-mata bersyukur kepadanya. Yang kedua, ibadah. Ibadah diwajibkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ibadah? Khilaful fiqhul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih.
Yang disebut dengan ibadah adalah fi'lul mukallaf, perbuatan orang akil balik. Yang disebut ibadah adalah perbuatan manusia yang sudah akil balik. Ala khilafin nafsihi ta'ziman li rabbih, bertentangan dengan hawa nafsu. Ta'ziman li rabbih, semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu definisi ibadah itu, fi'lul mukallaf, perbuatan orang yang sudah mukallaf. Siapa mukallaf itu? Balighin akilin, orang yang sudah balik usianya. Balik itu kan ada 3 tandanya. Balik dengan umur 15 tahun, ada sebab mimpi hima, sekalipun umurnya baru 10 tahun sudah balik, ataupun perempuan sudah keluar darah haid sekalipun usianya masih 9 tahun sudah balik, wajib melaksanakan segala bentuk perintah Allah. Kemudian yang dinamakan mukallaf itu akilin, orangnya yang berakal, akalnya sempurna, alias bukan orang gila. Itu mukallaf namanya. Jadi mukallaf itu pertama usianya sudah balik, yang kedua akalnya sempurna. Itu yang diwajibkan ibadah. Selain daripada itu tidak ada kewajiban ibadah. Seperti orang yang tidak sempurna akalnya, sekalipun usianya sudah balik, tapi kalau tidak sempurna akalnya, tidak ada kewajiban ibadah, tidak ada kewajiban sholat dan berbagai ibadah lain. Nah, kembali lagi ibadah itu fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi, bertentangan dengan hawa nafsu. Ibadah itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan keinginan nafsu, bertolak belakang. Bertolak belakang. Mana contohnya? Seperti tahlil, segala bentuk ibadah khilafi hawa nafsu, selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau nafsu enaknya badan lahir itu santai-santai itu nafsu. Nah, maka ibadah itu adalah khilafihan hawa nafsihi, bertentangan dengan hawa nafsu, tidak sesuai. Ngaji itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ta'ziman li rabbih, tujuannya semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke pembahasan sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ada pola Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini adalah min akbar tabi'in, termasuk pembesar tabi'in. Jadi ada generasi sahabat yang hidup sejaman dengan baginda Rasul, namanya sahabat 124.000 jumlah sahabat Rasul, sama dengan jumlah para nabi. Jumlah sahabat itu ada 124.000, sama seperti jumlahnya para nabi. Nah, setelah
yang mengikuti jejak langkah para sahabat disebutnya generasi tabi'in. Nah, dari kalangan tabi'in ini ada pembesar-pembesar tabi'in, di antaranya adalah Imam Hasan Basri. Salah satu makalah atau perkataan beliau, inna fasal qulubi an sittati asya'a awaluha yusdikuna birojani tawati. Imam Hasan Basri memberikan komentar bahwa rusaknya hati an sittati asya'a sebab 6 perkara. Jadi kan zahir batin kita itu harus dibersihkan. Zahir harus bersih dari apa? Dari najis. Batin kita pun harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari najis-najis. Hati maksud harus bersih dari berbagai macam penyakit hati. Nah, salah satu penyebab hati itu rusak, penyebab hati itu rusak ada 6 perkara. Salah satu apa? 6 perkara yang menyebabkan hati jadi rusak. Yang pertama, yuzlimuna birojali tawati, melakukan dosa birojali tawat, punya harapan tobat. Jadi gini, tahu bahwa melakukan maksiat itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat dosa. Jadi melakoni dosa birojali tobat ya, ketika nanti kita tobat aja. Melakoni dosa birojali tobat dengan harapan tobat. Nah, ini menyebabkan rusaknya hati. Yuzlimuna birojali tobati, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, baik maksiat mata, telinga, tangan, kaki, mulut berbohong, mata, telinga mendengarkan yang ghibah, mendengarkan yang apa? Namimah atau mendengarkan hal-hal yang menjadikan dosa. Mulut ghibah, namimah, berbohong, sumpah palsu, itu kan dosa. Yusdibuna, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa itu kan ada yang disebabkan meninggalkan kewajiban maupun mengerjakan apa yang Allah larang. Jadi yuzlimuna, melakoni dosa, baik meninggalkan kewajiban, tidak sholat umpamanya dosa, meninggalkan larangan Allah, mengerjakan larangan Allah tadi, hal yang seperti halnya ghibah, menceritakan keburukan-keburukan orang lain, namimah, menjadi provokator, mengadu domba, apalagi sumpah palsu, berdusta, itu perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Zina, apalagi punya kewajiban zakat, meninggalkan, nah itu dosa. Padahal sudah ada kewajiban zakat tapi ia tidak melaksanakan, berarti kan dosa. Birojali taubat, punya harapan taubat, nah gak apa-apa lah maksiat nanti, yang penting kita taubat. Itu pasal itu termasuk hal-hal yang membuat rusaknya hati. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna, ngerti ilmu, tahu ilmunya, tahu hukumnya, tapi wala ya'maluna, tidak diamalkan. Maka tidak berfaedah ilmu kalau tidak diamalkan. Tahu bahwa sholat itu
ya'lamunal ilma, tahu bahwa sholat itu kewajiban muslim laki-laki perempuan, puasa itu kewajiban, zakat itu kewajiban bagi orang yang mempunyai harta benda yang wajib dizakati. Tahu akan ilmunya, wala ya'maluna, tapi tidak diamalkan. Nah, ini pun merupakan hal-hal yang menjadi hati itu rusak. Maka Pak, ilmu itu tidak ada faedah, tidak ada kegunaannya apabila tidak diamalkan. Di dalam yang bihi wa inna ma thamaratul ilmi alamun bihi, sebab buahnya ilmu adalah dengan cara diamalkan. Ketika tidak tahu ilmu, tahu hukumnya, tapi tidak diamalkan, maka sama halnya dengan pohon tak berbuah. Wa inna ma thamaratul ilmi alamun bihi, buahnya ilmu adalah mengamalkan. Wa idza amilu la yahdisun, kemudian diamalkan ilmu itu tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan. Nah, mengamalkan ilmu, tahu ilmunya, kemudian diamalkan tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, sedangkan Allah memerintahkan kepada kita mukhlishina lahuddin, dalam mengerjakan ibadah itu harus disertai dengan keikhlasan, semata-mata karena Allah, bukan atas dasar dorongan-dorongan yang lain, semata-mata karena Allah. Mukhlishina lahuddin. Maka ketika kita beramal tidak dibarengi dengan keikhlasan, ini menyebabkan hati menjadi rusak. Wa idza lam yahdisil mar'u bil ibadah lam yusaddiq biha fasiddu asrul wal akhlasu fardun. Ketika seseorang manusia tidak ikhlas di dalam mengerjakan ibadah, ada motivasi yang lain, semata-mata karena ingin dipandang alias riya, ataupun karena ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, berarti tidak ikhlas, tidak karena ibadahnya, lam yusaddiq biha fasiddu asrul, maka tidak bisa digunakan hal tersebut. Sebab yang dinamakan fasiddu asrul wal ikhlasu fardun. Jadi keikhlasan itu cabang pokoknya adalah siddiq. Ketika tidak benar-benar ibadahnya alias tidak ikhlas, maka ini menjadi sebab hati rusak. Wa ya'muruna rizqallahi wa la yashkurun. Yang keempat, wa ya'muruna rizqallah, yang menjadi hati rusak itu adalah wa ya'muruna rizqallah, kita semua makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita makan itu semua adalah rezeki Allah. Makan wa ya'muruna rizqallah, pagi sarapan, kemudian siang makan, sore makan lagi, mau tidur makan lagi. Nah, wa ya'muruna rizqallah, memakan rezeki yang Allah berikan, tapi wala yashkurun, tidak bersyukur. Allah tiada yang memberikan rezeki kepada kita, makanan, minuman, tapi wala yashkurun, di saat kita memakan rezeki Allah tidak mau bersyukur, tidak mau sholat. Nah, itu tidak bersyukur kan? Orang yang makan rezeki Allah tidak bersyukur, ini menyebabkan apa? Pasal dalam tubuh hatinya menjadi rusak. Kemudian yang kelima, wa ma yardawna bi kismatillah, yang menjadi hati rusak
disebutkan iman kepada qada dan qadar termasuk salah satu rukun iman yang enam. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang enam. Khairihi wa syarrihi, baik ketentuan Allah itu bagus, wa syarrihi maupun menurut pandangan kita jelek. Jadi wasara itu menurut pandangan kita, yang padahal apa-apa yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi kita. Nah, khairihi wa syarrihi, mengimani ketentuan Allah, takdir Allah baik yang bagus, wa syarrihi maupun yang termasuk rukun iman ketika manusia tidak ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, maka inilah menjadi sebab hati rusak, tidak ridho akan ketentuan Allah. Yang terakhir, wa yudminuna maulahum wa la ya'tabirun, tiap hari bahkan bisa jadi per detik per menit ada kalanya ada orang yang meninggal, ada kecil yang dilahirkan. Tidak sedikit orang yang meninggal maupun yang melahirkan dalam satu waktu. Nah, di saat ada orang yang meninggal, kemudian kewajiban kita alias fardu kifayah tajhizil mayyit, mengurusi jenazah dari mulai memandikan, mensolati, mengkafani, mensolati, terakhir menguburkan. Nah, wajib seringkali kita melihat orang-orang yang meninggal kemudian dikubur, walaya tabiruna, tapi pada saat kita melihat orang yang meninggal dunia dimasukkan ke liang lahat, walaya tabirun, tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil iktibar, padahal kematian merupakan mau'izah. Kama bil mauti wa izar, cukuplah kematian itu sebagai mau'izah, nasihat. Wa yubinuna mautahum wa la ya'tabirun, menguburkan orang-orang yang meninggal tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran. Mana pelajaran yang kita bisa petik dari orang-orang yang meninggal? Nah, salah satu pelajaran yang harus kita petik dari orang-orang yang sudah meninggal adalah innal qabro, bahwa sesungguhnya kita pun sama manusia akan seperti saudara-saudara kita yang telah meninggal. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, segala